Shalom. Selamat pagi keluarga Philadelphia yang terkasih, jemaat Tirta Kencana yang saat ini bergabung baik melalui onsite maupun online ya di Facebook pada saat pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semua bersuka cita, amin. Baik, di saat seperti ini satu hal yang perlu kita jaga adalah imunitas, dan imunitas bisa terjaga karena apa? Hati yang gembira. Mari semua jemaat Tuhan yang berbahagia, kita akan bangkit berdiri bersama. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Mari kita angkat sebuah pujian yang akan mengingatkan kita untuk menjadi orang yang berbahagia. Ya Tuhan, pada saat pagi hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena kasih setiamu
kehendak-Mu di dalam hidup kami boleh hidup, kami boleh menjadi orang-orang yang berbahagia, dan kami tidak menjadi layu daunnya. Bahkan kami percaya Tuhan, kami boleh melakukan segala sesuatu dan Engkau buat berhasil, semua karena kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini sebelum kami akan menerima tubuh dan darah-Mu, kami mau siapkan tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan, untuk kami menerima perjamuan kudus-Mu ini. Tuhan Yesus, sucikan dan layakan kami, agar setiap kami Tuhan siap untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Kami mau dengar-dengaran kepada-Mu Bapa. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Untuk itulah kami datang, kami ada pada saat pagi hari ini. Untuk kami Tuhan mau semakin dekat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan kami yang sejati kepada-Mu Bapa. Kami siapkan diri kami, hati kami. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Kasih setia-Mu untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, sebab Engkau baik, Yesus. Oh, anugerah-Mu bagiku, kami bersyukur Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas merah dan permata, tiada
Deklarasikan kerinduan kami untuk mendengar firman-Mu dan pujian yang boleh kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, ku ingin mendengar Tuhan. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita bersyukur ini komitmen kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita sampai di seri yang kedua dari mendengar tema bulan ini. Minggu yang lalu mendengar akan membuka jalan kemenangan bagi kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama dengan tema dengar tetapi tidak mendengar. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengatakan kasihilah musuhmu. Tetapi seringkali kita membenci musuh kita. Kita kecewa terhadap orang yang membenci kita. Ketika ada orang yang merendahkan, kita tersinggung karena martabat kita terasa direndahkan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita ego, kita ingin selalu berada yang terbaik. Kita sering melakukan sesuatu hal yang seolah-olah kita ingin dikenal dan ingin terkenal. Padahal kata Tuhan, kita sebagai pelayan, kita sebagai hamba, biar Yesus saja yang ditinggikan dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama tema hari ini, dengar tetapi tidak mendengar. Karena ada beberapa dan banyak orang, bahkan mungkin kalau kita melihat, oh saya dengar, tapi apa yang dibicarakan? Waduh, saya gak begitu memperhatikan. Dia mendengar khotbah, dia mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mendengarkan firman itu, sehingga tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Coba kita akan membaca, mendasari firman ini dari Ulangan 28 ayat yang pertama, 2-3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Kita seringkali ngotot dengan keadaan, ngotot dengan Tuhan, sementara Tuhan sudah mempersiapkan rancangan yang baik di dalam hidup kita. Kita sudah sering mendengar firman itu. Kalau kita ingin diberkati, kata firman Tuhan, dengar firman Tuhan dan lakukan firman itu dengan setia. Kalau kita ingin bahagia, Tuhan katakan dengar firman Tuhan, lakukan firman itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, firman Tuhan datang kepada manusia dengan berbagai bentuk, kadang berupa nubuatan, sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah diucapkan sekarang, dan kita akan melihat buktinya. Ini belum terjadi. Kalau kita mendengar firman Tuhan, akan melakukannya, maka akan diberkati. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Berkatnya belum, perlindungan pertolongannya belum, tapi ada syarat yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, saudara perhatikan di sini, bisa juga dengan puisi yang kadang-kadang perlu penafsiran, perlu ada hal-hal yang penjelasan lebih dahsyat lagi. Dari mana? Dari sang pembuat puisi itu sendiri. Karena yang benar itu adalah firman akan menjelaskan firman itu sendiri. Makanya firman tidak bisa kemudian ditundukkan kepada pikiran kita. Yang bisa adalah pikiran kita ditundukkan kepada firman Tuhan. Itu yang seringkali kenapa menjadi orang sesat. Karena firman yang ditundukkan kepada pikiran kita, kepada pemahaman kita. Puisi itu kalau ditanya apa yang kalau saya sering tulis puisi, apa maknanya? Pasti akan ada dari pembuat puisinya memahami sejarah dan biografi seseorang, yang seringkali dari biografi itu Tuhan memberikan pelajaran kepada kita supaya kita melakukan atau supaya kita tidak melakukan. Satu contoh ketika kita melihat kisah Nabi Hosea, satu kisah yang lucu sebenarnya, seorang nabi, seorang pelayan Tuhan, seorang yang kudus di hadapan Tuhan, tetapi disuruh menikahi seorang PSK. Bahkan bukan hanya sekedar PSK, dikatakan namanya juga Gomer. Sudah penuh dengan dosanya, penuh dengan pelanggarannya. Ini kan lucu. Lalu suruh membeli lagi, bukan yang ketemu di jalan, ketemu di mana, pergi ke komplek itu, bayar dan beli. Tujuannya apa? Bukan kita untuk melakukan itu, tapi ingin menunjukkan betapa kasihnya Tuhan kepada manusia, bahwa manusia tidak melihat masa lalu. Manusia, Allah memang membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa di sini. Saudara perhatikan, lalu biografi siapa lagi? Biografi Saul, biografi Daud, biografi Yakub dicatat di situ supaya kita belajar untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana dahsyatnya ketika kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Dan hari ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar kepada seorang nabi yang bernama Yunus, ya. Kita tahu sejarah tentang Yunus. Kalau kita akan belajar hari ini bagaimana Yunus itu memprotes Tuhan. Yesus pernah bilang ada dua orang yang disuruh oleh bapaknya. Yang satu ya tetapi tidak melakukan. Yang satu tidak tetapi kemudian sadar dan melakukan firman itu. Mana yang lebih baik kata Tuhan? Menurut saudara mana yang lebih baik? Dalam konteks itu yang bilang gak mau tapi melakukan. Tapi yang Tuhan mau adalah dengar lalu kemudian melakukan, akan lebih baik lagi. Sedang kasih dalam Tuhan, Yunus itu memprotes terang-terangan waktu dengar firman Tuhan. Ya, untuk dipakai menyelamatkan kota Niniwe yang berjumlah penduduknya 120.000 orang, yang adalah musuh Israel. Pada waktu itu Niniwe dengan kota 120.000 itu sudah luar biasa padatnya berarti. Nah, dari kisah ini kita menjelaskan juga kenapa
tentang Niniwe ini, tentang kisah Yunus ini, apa yang bisa kita pelajari tentang kasih Tuhan yang menjangkau seluruh bumi, bahkan kepada orang yang menurut penilaian manusia tidak layak untuk dihargai, tidak layak untuk diampuni, tidak layak untuk menerima kebaikan, tetapi justru Tuhan menilainya itu layak. Berapa banyak dari manusia, dari orang-orang, seringkali kita menilai orang menurut pemikiran manusia, bukan menurut cara pandang Tuhan. Nah saudara, mari kita akan belajar bersama-sama hari ini untuk menerima mutiara rohani yang terkandung di dalam kitab Yunus ini. Yang pertama, dari belajar dari kitab Yunus, kita akan belajar yang pertama adalah bahwa manusia tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Ayat yang pertama dan yang kedua, kita tahu, kita belajar firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Lalu bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadamu. Pada zaman dahulu Allah langsung berbicara. Jadi orang yang menerima firman Tuhan langsung dari Tuhan berbicara. Ini kan orang yang hebat, orang pilihan Tuhan, orang yang betul-betul bisa mendengar, bisa memahami betul tujuannya. Berbeda ketika Samuel kecil mendengar firman Tuhan, dia masih bingung, ini suara siapa? Makanya dia lari ke Imam Eli, Bapak memanggil saya. Kata Eli, tidak. 1 kali, 2 kali, baru yang kedua Eli bilang, ini pasti Tuhan sedang berbicara dengan Samuel. Maka waktu yang ketiga Tuhan mau berbicara lagi, Eli sudah bilang, Imam Eli kepada Samuel, nanti kalau ada yang berbicara lagi kepada engkau, dia katakan, ya aku siap mendengarnya Tuhan. Karena belum tahu, tapi Yunus ini sudah tahu betul yang menyuruh itu Tuhan. Saudara dikasihi, kitab Yunus itu dimulai dengan perintah Tuhan kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe dan untuk memperingatkan penduduknya supaya bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Saudara perhatikan, tetapi ketika Yunus mendapatkan perintah itu, reaksinya bagaimana? Saudara, reaksinya bagaimana? Dia bukan reaksi positif, tetapi reaksinya sangat negatif. Kenapa? Dia memprotes Tuhan bukan secara pelan, secara tersembunyi, tetapi ini jelas secara terang-terangan. Yang tersembunyi Allah saja tahu, apalagi yang terang-terangan. Ini bukan cuma Allah. Saudara perhatikan, bukannya dia pergi ke Niniwe, tetapi dia pergi ke Yafo dan kemudian naik kapal yang menuju ke Tarsus, kota yang semakin jauh dari Niniwe. Niniwe ada di sebelah kiri, maka dia bertolak belakang perginya. Saudara perhatikan, mengapa dia pikir Allah tidak akan sampai? Dia pikir bahwa kalau jauh sampai ke Tarsus ya sudah. Dia memprotesnya luar biasa. Karena kalau kita memprotes kan kayak apa rasanya ya, anak disuruh begini malah pergikannya ke sana. Saudara perhatikan. Nah kemudian apa yang terjadi di kapal itu? Tiba-tiba ada angin besar, angin sakal, ada ombak, dan kapalnya hampir tenggelam kata firman Tuhan. Lalu barang-barang itu mulai dibuang ke laut, dibuang. Punya siapa yang dibuang? Bukan cuma punya Yunus, punya orang lain juga ikut dibuang. Yunus ada di mana? Tidur. Kenapa? Karena dia cuek, aku tidur sajalah, wes rapopo. Dia nggak ngerti betul, ketika orang yang sudah jauh dari Tuhan, ternyata hatinya juga tumpul, perasaannya juga menjadi tumpul. Tidak punya sama sekali satu empati, perasaan kepada saudara-saudara yang lain yang ada di kapal ini. Saudara perhatikan, dia mungkin ya sudahlah, kalau mau tenggelam saja. Saudara perhatikan, sampai akhirnya kita melihat Yunus dimasukkan akhirnya dia dibangunkan dan dimasukkan atau dilemparkan ke laut. Nah saudara, kenapa Yunus bisa lari begitu saja? Jauh kemudian memprotes dari Tuhan.
Karena Yunus melihat keadaan manusia, keadaan sekitarnya, menurut kacamata dia menyimpulkan bahwa Niniwe itu sudah terlalu besar dosanya. Niniwe itu adalah ibu kota Asyur yang nanti jelas akan menghancurkan kerajaan Israel. Dia akan menghancurkan kota pilihan Allah. Jadi kalau dia berjahat kepada Tuhan, lalu dia mulai berpikir, ngapain sih Tuhan repot-repot Niniwe suruh bertobat? Biar. Coba kalau kita dengar ada orang yang jahat banget sama kita, lalu kemudian orang itu tiba-tiba mendapatkan kecelakaan, biasanya kita bilang bagaimana? Prihatin apa enggak? Iya kan? Lalu ada orang yang mencuri di rumah kita, dilalah naik motornya ngebut, nabrak pohon. Begitu datang, apakah langsung kita tolongi? Semoga cepat sembuh ya. Paling-paling malah terbalik kan. Ayo, rasa gue rumah sakit biar cepat mati. Ini orang yang bangsa yang berbuat jahat. Jadi menurut Yunus, nggak usah dia bertobat. Lebih baik dia dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Dia punya nasionalisme yang tinggi. Dia membela bangsanya sebenarnya. Ketika dia lari, dia berpikir dia bisa menjadi pahlawan. Ya sudahlah, nanti akan cerita kepada bangsaku. Kalau nanti Niniwe itu hancur, dia akan bilang sebenarnya Tuhan suruh saya berkhotbah, tapi saya tidak mau. Lihat sekarang, gara-gara saya maka Niniwe menjadi hancur. Dia pikir di situ akan menjadi pahlawan. Itu Yunus pada awalnya, dia berpikir begitu. Makanya kemudian Yunus bersiap melarikan diri dari Tuhan, jauh ke Tarsis. Kalau kita baca ayat yang ketiganya jelas banget di situ. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Kalimat yang pertama, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yapo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Apa katanya terakhir? Jauh dari hadapan Tuhan. Dia pikir Tuhan kalau sudah ada di Israel, ya sudah di situ saja. Kalau pergi ke Tarsis, di sana tidak ada Tuhan. Kalau kita Tuhan dipikir ada di rumah saja. Kalau sudah di sekolah tidak ada Tuhan. Kalau sudah di tempat kerja tidak ada Tuhan. Kalau sudah di diskotik tidak ada Tuhan. Jadi Tuhan itu dipikir hanya gak tahu kemana-mana. Itu bayangannya Yunus. Kenapa? 2 kali dia bilang jauh di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita kadang-kadang kita merasa bahwa mumpung gak ada orang, gitu kan? Mumpung gak ada Tuhan, seolah-olah Tuhan gak ada, atau Tuhan dianggap tidak ada. Kira-kira kalau kita mau berbuat dosa, kira-kira berpikir gak ya kalau Tuhan melihat? Ya kalau kita ada orang mungkin mau korupsi itu apa, dia gak berpikir bahwa Tuhan itu tahu. Sudah dikasih dalam Tuhan, sampai uangnya ditaruh di kamar mandi, di balik tembok gitu kan. Pada saat bikin temboknya itu kan tukang tembok yang ini kan, pasti tahu juga gitu, berarti kan 2 kali ditetapkan. Dia lupa bahwa Allah itu adalah omnipresent, maha hadir. Dia tak lupa juga bahwa Allah itu omniscient, dia maha tahu. Perhatikan, jadi sebenarnya percuma Yunus lari ke Tarsis. Kenapa? Karena Tuhan maha hadir dan maha tahu. Dia mau lari jauh dari Tuhan. Ini yang namanya dia dengar tetapi tidak mendengar. Dan yang luar biasa akibat dari perbuatan dosa, pelanggaran, pemberontakan kepada Tuhan, ternyata memakan banyak korban. Kalau yang korban itu milik dia saja, yang lain kan gak usah. Kita melihat dulu ada satu kejadian kan di perempatan yang orang mau ngeblong. Ngeblong itu kan sudah pelanggaran. Udah jelas lampu merah itu berhenti apa nengok kiri kanan bablas. Ya, lampu merah itu kan harus berhenti, tapi karena mau merah ini ternyata yang di depan motornya berhenti, akhirnya nabrak, kecelakaan. Yang korban siapa? Orang lain. Karena Yunus juga begitu.
Dia merugikan orang lain akibat ketidaktaatan Yunus kepada Tuhan. Ternyata dari cerita biografi Yunus ini, mari kita mau belajar. Yang pertama, sudah dikasih dalam Tuhan, kita gak bisa lari. Akibatnya kalau kemudian kita melanggar perintah Tuhan, melanggar ketaatan kepada Tuhan, seringkali yang jadi korban bukan dirinya, tetapi memberi dampak kepada orang lain. Ada orang yang demo rame-rame, kadang-kadang lagi banyak orang, itu akibatnya apa? Merusak tokonya orang, merusak barangnya orang, jalanan menjadi rusak, yang dirugikan orang lain. Saudara perhatikan, akhirnya sampai Tuhan kemudian menyuruh, mengizinkan Yunus dilemparkan ke laut. Tetapi kemudian yang terjadi adalah Tuhan mengirimkan ikan yang sangat besar yang membuat Yunus ditelan, dan Yunus masuk ke dalam perut ikan, duduk di sana. Berarti gede banget ikannya kan, kalau Yunus bisa masuk. Di dalam perut ikanlah Yunus berdoa dengan sepenuh hati. Biasanya kan kalau sudah kepepet orang baru ingat Tuhan, ya kan? Pelanggaran jebret baru tolong Tuhan, tolong saya, teriak kepada Tuhan. Sama Yunus juga mau minta perlindungan sama siapa? Sudah ada dalam perut ikan, tinggal menunggu waktu saja dia busuk. Ya, lalu dia berdoa, tapi hebatnya itu dalam perut ikan dia masih ingat Tuhan. Dan dia berdoa, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengar suaraku. Ya, ada kurang N ya. Dan Kau dengar suaraku. Jadi ternyata Yunus itu memang luar biasa sebenarnya hubungannya dengan Tuhan. Sampai dia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, dia dengar betul suara Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Jika kita membaca Mazmur 100 pasal 39, satu bagian firman yang menjelaskan tentang sifat kemahatauan Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang kita bisa belajar tentang sifat keilahian Tuhan yang secara detail. Alkitab mencatat bahwa Tuhan tahu betul sejak dari dalam kandungan ibu, mata Tuhan telah mengetahui secara detail bentuk-bentuk kita sedang diproses untuk menjadi manusia. Jadi kalau ada firman Tuhan yang menyebutkan Yunus di perut ikan dan berdoa Tuhan dengar, karena Tuhan jauh yang tahu yang ada di dalam perut kandungan ibu saja Tuhan tahu. Saudara perhatikan di sini, Tuhan melihat hari esok kita lebih jelas daripada kita melihat hari kemarin. Kita melihat hari kemarin masih jelas, tapi 3 hari kemudian kadang-kadang kita sudah lupa hari kemarin. Tetapi Tuhan sudah melihat hari depan yang lebih baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, untuk itu maka kita gak perlu khawatir tentang masa ketika kita ada di dalam tangannya Tuhan. Seperti Yunus, seharusnya dia gak perlu protes. Dia Allah yang maha tahu, mau pergi kemanapun dia Allah tahu. Mau pergi kemanapun Tuhan hadir di situ karena dia maha hadir. Buktinya apa? Di dalam perut ikan Yunus tetap berdoa kepada Tuhan dan dia yakin Tuhan jawabnya. Ternyata emosi, kemarahan membuat kita yang adalah Tuhan dekat tetapi kemudian menjadi jauh dari Tuhan. Pemberontakan kepada Tuhan membuat Tuhan jauh dari kita. Saudara perhatikan bagaimana caranya kita harus benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara dengar tetapi tidak mendengar dari kisah Yunus ini. Ada 1001 cara. Kenapa saya menyebutnya 1001? Karena itu sudah lebih banyak sebenarnya ya. 1000 candi aja Jeroro Jongrang ada yang pernah ngitung, kita nggak tahu. Kalau nggak percaya ya hitung gitu ya. Kalau di mana lagi Cemoro 1000, ya. Gunung 1000, ya siapa sih mau ngitung gitu. Saking banyaknya. Ini juga 1001 cara Tuhan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Tuhan bagi kita itu kan tetap masa depan yang penuh dengan pengharapan, tapi caranya itu beda-beda. Ya seperti
Caranya Pak Juremi sudah ada di Jogja, juga dari mana? Di Semarang ya Pak Juremi? Apa? Dari Semarang gitu. Mesti jalannya untuk sampai di Jogja itu juga udah kemana-mana. Sama dengan saya juga. Tidak pernah terpikir, tapi ada cara Tuhan untuk mencapai tujuannya. Menurut orang kadang-kadang, aduh ini jelek, ini jelek, ini jelek. Kejelekan menurut manusia seringkali itu menjadi sesuatu kebaikan untuk Tuhan mengizinkan kita sampai kepada tujuannya. Kita di sini bertemu dengan orang yang mengecewakan. Kita di sini ketemu dengan orang yang jengkel. Jalan ke sana ketemu orang yang tidak baik. Tujuannya apa? Kadang Tuhan izinkan itu supaya kita sampai bertemu dengan orang yang bukan menurut penilaian kita, tetapi menurut penilaian Tuhan ini baik bagi kita. Saudara perhatikan di sini, Tuhan akhirnya mendengar doa Yunus dari dalam perut ikan dan memberikan kesempatan kedua kepada Yunus. Cuma kesempatan keduanya itu seperti apa? Kok ya dilalah ikannya itu mual dan perginya dan memuntahkan Yunus di mana? Di Niniwe kan? Tepat di sana. Jadi ketika Yunus ditelan ikan itu, Yunus berdoa, si ikannya sedang menuju ke Niniwe. Jalan menurut manusia itu kadang tidak baik, tapi sedang dituntun Tuhan untuk menuju kebaikan. Alkitab banyak sekali berbicara yang seperti itu. Proses untuk menikmati supaya Yakub itu menjadi Israel, orang yang taat kepada Tuhan. Ternyata dia harus dibenturkan sampai akhirnya dia berani berkata, ini bukan lus tetapi ini betok. Yusuf harus sampai kepada tujuannya untuk menggenapi firman Tuhan bahwa dia menjadi pemimpin besar, harus melewati dikecewakan saudara-saudaranya. Awalnya dia senang menjadi anak papa, dimanja. Tapi karena dimanja gak akan bisa tangguh. Akhirnya dikecewakan oleh saudara-saudaranya, dijual ke Mesir, ditemukan oleh Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dibohongi oleh dua orang yang ada di tahanan. Walaupun di tahanan juga dimanjakan juga oleh ketua penjaranya, kepala penjaranya. Tapi proses dibohongi ini ternyata untuk sampai dia bertemu dengan Firaun. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perut ikan juga sama. Dia sampai ke Niniwe tanpa harus dia dengan caranya, tapi dengan cara Tuhan. Walaupun dengan hati berat sebetulnya dia ingin pergi, tidak ingin pergi ke Niniwe, tapi sebenarnya walaupun berat dia sekarang sudah ada di situ, sudah ada di Niniwe. Sudah perhatikan, dan dia sudah berjalan di kota Niniwe itu. Dia berpikir kalau bisa Tuhan manut saya lah. Kok ini sekarang dipaksa untuk manut Tuhan. Dia pergi ke Niniwe, harusnya dia berputar memutari kota Niniwe. Tetapi baru sehari perjalanan saja, dia sudah bosan. Kenapa? Karena dia semakin mengenal kota Niniwe, dia semakin panas lagi. Kenapa? Sebab kalau lihat Niniwe itu hancur, berarti dia sudah menyelamatkan bangsanya dan dia bisa berbangga di hadapan orang-orang. Itu karakter manusia, kadang suka ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi hero. Dan baru perjalanan satu hari akhirnya dia khotbah. Khotbahnya seperti apa? Khotbahnya pendek, khotbahnya dengan marah, khotbahnya tidak sungguh-sungguh, khotbahnya cuma asal-asalan. Mana ada khotbah cuma 8 kata sih? Hanya 8 kata khotbahnya. Perhatikan firman Tuhan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Perhatikan 8 kata. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Hanya 8 kata ini khotbah sambil nesu. Ya kan, hati-hati. Makanya ternyata kalau omongannya orang benar, kalaupun marah, kita mengutuk, kita berbuat jahat, atau kita mendoakan, itu akan dampaknya luar biasa. Makanya semarah-marahnya kita tidak boleh kemudian mengeluarkan kata kasar. Yunus itu semarah-marahnya,
Dia meluarkan kata yang baik, ternyata hasilnya luar biasa. Khotbah yang keluar dari hati yang terpaksa, bukan ketulusan. Makanya bagi kita yang mendengar firman Tuhan, khotbahnya seperti apapun, tidak suka dengan pengkhotbahnya, nikmati firmannya, pasti ada berkat di sana. Yunus itu khotbah sambil jengkel, tidak tulus, dan hanya 8 kata. Khotbah yang tidak ingin melihat hasilnya. Waktu Yunus khotbah itu kira-kira hanya terpaksa gitu, dia ingin gak lihat hasil Niniwe diselamatkan? Tidak, jangan. Ya seperti kita mungkin mendoakan supaya Tuhan, Pak tolong doakan dong tempat usaha saya. Kenapa? Supaya diberkati. Padahal kita jengkel banget nih kalau diberkati, digawat sombongnya minta ampun. Lalu dia doakan, Tuhan berkati dia, padahal hatinya Tuhan boro-boro kalau bisa bangkrut lagi gitu kan ya. Saudara, itu saking jengkelnya Yunus berdoa 8 kata saja. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Dan dia kan tidak ingin melihat hasilnya sama sekali. Dia gak ingin melihat Niniwe selamat. Saudara perhatikan di sini satu biasa. Namun hasilnya itu sungguh luar biasa. Dari khotbah yang model begitu saja, nggak ada slide-nya, nggak ada outline-nya, nggak dipersiapkan. Saudara, untuk ada outline itu kan perlu persiapan mulai Senin kadang. Yang bulan Agustus ini sudah selesai, saya sampai akhir bulan sudah dipersiapkan. Ini tanpa persiapkan. Khotbah yang ternyata dari yang tidak ada persiapan, khotbahnya juga sambil marah, tidak ingin melihat hasilnya, tapi dampaknya luar biasa dan belum pernah terjadi. Rasanya mungkin sulit sampai hari ini bisa terjadi khotbah model Yunus mujizatnya. Kalau kita baca dalam Yunus 3 ayat 6 sampai 9, ada 120 orang yang bertobat pada waktu itu. Waktu Yunus khotbah, dia suruh berpuasa 3 hari, bukan cuma rajanya, rakyatnya, binatang pun ikut berpuasa. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, khotbah yang fenomenal luar biasa waktu itu berapa? 3.000 kan? Nah sementara Yunus 120.000. Dengan demikian saudara dikasih dalam Tuhan untuk kita umat Tuhan, seperti apapun kondisi kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan bisa memakai 1001 cara untuk melaksanakan maksud dan kehendaknya bagi kita. Ketika tujuan kita yang ini nggak berhasil, percayalah ada pintu yang terbuka yang Tuhan sudah siapkan. Ketika Tuhan orang kita, kamu baiknya seperti ini, tapi Tuhan bilang, oh tidak, engkau baiknya ada di sini. Saudara, jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Saudara, berbagai cara Tuhan yang ajaib kalau kita melihat dalam sejarah firman Tuhan. Ketika mereka terkepung oleh Firaun di belakang pasukannya, kiri kanan ada padang gurun dan pegunungan Migdol, umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa. Mereka harus melewati laut Tiberau. Ternyata Tuhan hanya minta kepada Musa untuk mengumpulkan tongkat yang setiap hari mereka lihat. Tapi tongkat yang biasa itu, waktu dia dilakukannya dengan taat kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Apa yang kita miliki hari ini mungkin tidak berharga, tetapi kalau itu dipakai oleh tangan kita yang diurapi oleh Tuhan, maka itu bisa mendatangkan berkah. Keledai, binatang yang tidak pernah bisa berbicara. Bileam ini orang yang hebat, dia orang yang terkenal, tidak ada orang yang berani menasihati dia. Tetapi akhirnya siapa yang memberi nasihat kepada Bileam? Seekor keledai yang bisa berbicara. Kadang-kadang kita mungkin mendengar nasihat dari orang-orang, itu biasa, itu biasa. Berapa banyak orang kadang ditundukkan oleh peristiwa-peristiwa kecil yang membuat kita mulai tersadar. Siapa lagi? 5 roti 2 ikan. Semua muridnya juga udah meragukan, tapi Yesus bilang mereka harus diberi makan. Dan Yesus tahu apa yang akan dia perbuat. Muridnya berkata, di mana nyarinya? Uang 200 dinar tidak cukup. Ini ada anak bawa 5 roti dan 2 ikan.
Yesus menerima itu, dan 5 roti 2 ikan itu ternyata mampu memberi makan, bahkan lebih sisanya 12 bakul untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jangan menyepelekan setiap berkat yang ada. Syukuri bahwa itu akan benar-benar menjadikan hal yang terbaik. Musuh memberi makan nabi-nabi Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja, musuh memberi makan, burung gagak saja memberi makan. Sepotong kayu membuat air yang beracun menjadi manis rasanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Ada 1001 cara. Maka dari pelajaran ini kita mau belajar hari-hari ini. Jangan takut, jangan khawatir. Yang penting dengaran terhadap suara Tuhan. Yang ketiga, Allah pemurah, penyayang, dan penuh belas kasihan. Mari kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu demikian. Demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, ini berbeda. Kata Tuhan, ayo bersukacita supaya orang bertobat. Itu kita bersukacita karena ada malaikat yang bersukacita. Sorga terbuka menyambut. Tapi Yunus ini aneh. Justru ketika melihat khotbahnya direspon dengan baik, apa yang dia lakukan? Dia malah membuat pondok kan, ingin lihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Ketika mereka berpuasa 3 hari 3 malam, Yunus turun di atas, dia lihat apa yang mau dikerjakan di situ. Biasanya kan kota memang kadang di atas, ada di bawah. Yunus di tempat yang lebih tinggi. Ketika kemudian ada pertobatan massal, Yunus bukannya senang, tetapi justru marah. Ini kalau terjadi di gereja, di pelayanan, orang yang baru bertobat melihat orang-orang yang ada di dalam malah tidak suka, kan bisa bubar semua. Sudah perhatikan, ini bisa terjadi begitu. Kita kecewa dengan orang-orang terdekat. Ini karakter Yunus ini sering muncul dalam kehidupan kita. Kalau melihat orang yang menjadi baik itu kadang bukannya direspon dengan baik, alah paling mengkura-kura, ngalah paling delokan sesu gitu kan. Jadi orang malah curiga sama orang. Yunus ini sama dia. Ketika justru Niniwe bertobat, apa yang didoakan oleh Yunus? Dia malah minta mati. Dia nggak suka kalau Niniwe itu bertobat semuanya. Yunus sama sekali tidak suka kalau orang Niniwe itu bertobat. Kenapa? Karena dia musuh besar. Kalau bisa Tuhan, harusnya kan dia mati Tuhan, biar saya saja yang diberkati Tuhan. Yunus mendirikan pondok dan saking tulus Yunus panasnya, minta mati. Akhirnya Tuhan menumbuhkan pohon jarak yang Yunus tidak pernah menanamnya. Dan pohon jarak ini luar biasa. Kenapa? Dalam 1 hari langsung tumbuh rindang. Akhirnya Yunus bisa berteduh dengan nyaman, menikmati angin sepoi dengan nyaman, dikipasi daun pohon jarak. Jadi Yunus sudah jaga jarak sudah dari dulu, bukan sekarang masa pandemi suruh jaga jaraknya. Yunus sudah jaga jarak. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tapi kemudian keesokan harinya lagi nikmat-nikmatnya berteduh, malamnya tidur, besok panas lagi. Bangun tidur dia melihat pohon jaraknya sudah layu, sudah mati dimakan ulat. Saudara perhatikan, tidak berteduh lagi. Akhirnya apa? Yunus marah lagi kepada Tuhan dan dia minta mati gara-gara pohon jarak itu. Saudara perhatikan, akhirnya melihat keadaan ini Tuhan berfirman kepada Yusuf. Tuhan menjelaskan kalau Yunus hanya melihat pohon jarak saja dia sayang, pohon jarak yang gak pernah dia nanam, gak pernah dia melihara, dia sayangnya luar biasa sampai minta mati katanya. Apalagi seharusnya Yunus tahu bahwa Tuhan mengasihi nyawa manusia 120.000 orang. 1 orang bertobat saja, sorga terbuka, malaikat bersorak. Apalagi ada 120 orang. Perhatikan, nyawa manusia
nilainya jauh lebih besar dari pohon jarak itu. Saudara dikasih dalam oleh karena kasih karunia-Nya, itulah maka Tuhan menilai nyawa manusia lebih tinggi. Tuhan memang membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Dari Tuhan jauh lebih besar harganya nyawa orang dari harta. Kata Tuhan apa? Buat apa engkau memiliki harta seluruh dunia kalau nyawamu binasa? Saudara, kenapa manusia itu begitu berharga di hadapan Tuhan? Karena waktu penciptaan manusia, kata firman Tuhan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, sehingga dia memiliki roh yang kekal di dalam kehidupannya. Inilah bedanya pandangan manusia berbeda, pandangan dengan pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan manusia terhadap nyawa manusia sesamanya. Itulah sampai hari ini penilaian-penilaian itu sama. Kita bisa melihat, ingat pembunuhan massal yang disebut Holocaust di Yahudi dulu zaman Hitler, yang membantai 6 juta jiwa. Dia tidak menganggap jiwa itu berharga. Mungkin ketika dimasukkan, dikasih racun, itu senangnya luar biasa waktu melihat itu sudah mati. Kemudian saudara, ingat kejamnya Stalin yang membunuh kurang lebih 20 juta semasa pemerintahannya. Ingat juga yang disebut The Killing Field di Kamboja ya, waktu itu ada 2 juta jiwa tahun 1975 yang dibantai. Dan perhatikan hari-hari ini juga, hanya karena masalah yang sepele, berapa banyak yang jadi korban. Hanya masalah kecewa, hanya masalah ditegur, hanya masalah dipelototi saja, kadang bisa kehilangan nyawa hari-hari ini. Untuk itu apalagi Tuhan begitu menyayangi. Dan kita mau belajar dari kitab Yunus ini, bagaimana kita mau belajar untuk dengar, tetapi bukan hanya dengar, tetapi benar-benar mendengar. Kalau kita mendengar firman Tuhan, ayo lakukan firman Tuhan itu, supaya janji Tuhan digenapi oleh Tuhan. Dari bagian ini kita mendapat satu pelajaran penting, bahwa Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa, dan Tuhan sangat menghargai pertobatan. Masa-masa pandemi ini membutuhkan doa kita, membutuhkan ketulusan kita di hadapan Tuhan, bukan hanya untuk kita diberkati, tetapi juga untuk melihat Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Orang bisa menikmati berkat, orang bisa menikmati karya Allah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ini waktunya untuk kita memberitakan kabar baik bahwa Tuhan adalah Allah yang setia kepada kita. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memberkati. Haleluya Yesus. Syukur Yesus. Mari kita renungkan firman ini sebelum kita nanti menikmati perjamuan kudus keliling. Dan bagi yang hari ini menikmati live streaming, saudara yang bukan ada di keluarga Philadelphia Family, saudara bisa dilanjutkan juga dengan perjamuan kudus di dalam setiap keluarga kita. Haleluya Yesus. Tiada yang Seperti Engkau, imani pujian ini, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab
difonis kita ini, orang yang dihakimi kita ini dalam hatinya bersungguh-sungguh berdoa. Mereka juga punya kerinduan untuk diselamatkan, tapi kita yang tidak mau menjamah mereka. Mari hari ini kita belajar perhatian kita kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, supaya kita juga mau dipakai Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Ada banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kita. Ada banyak orang yang membutuhkan sentuhan tangan kita, kebaikan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bukan cuma bagi Niniwe, tapi bagi kita Allah sanggup memulihkan, Allah sanggup memberkati kita. Haleluya, jadikan iman. Amin. Yesus, ini iman kami. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau mengenal betul setiap kami. Jadilah Kau pusat menjadi dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas hidup kami Tuhan. Kami percaya kami punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ajar kepada kami bukan hanya mendengar firman ini, tapi kami mau melakukan firman ini, supaya kami juga melihat hal yang baik yang Allah boleh kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar setelah ini sidang jemaat-Mu akan menikmati perjamuan kudus. Layakkan kami semua, urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik pagi sampai sore di Tirta Parangtritis. Engkau juga terus memberkatinya. Bagi jemaat yang lain yang tidak menikmati bersama-sama perjamuan kudus, biarlah Allah juga menolong dalam perjamuan kudus masing-masing keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan, Allah bekerja dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita. Tidak ada doa berkat, nanti doa berkat pada saat setelah